Menurut gua ini adalah salah satu kasus yang paling mengerikan karena susah banget lah gue jelasin. Satu-satunya hal yang bisa gue sampaikan adalah mengenai kasus ini ya. Itu adalah kasus ini tuh bener-bener sakit banget karena aduh gila deh lo tonton aja deh video ini sampai habis. Jadi ada seorang pemuda yang penampilannya itu dinilai baik dan ingin berteman dengan banyak orang. Tapi satu-satunya cara yang dia ketahui untuk berteman adalah dengan cara mematahkan tulang seseorang. Nah sebelum kita masuk ke detail kisah nyata mengerikan kali ini ya, hai semua, nama gue Ewing dan jangan lupa untuk subscribe karena gue bakalan upload video kisah nyata mengerikan setiap minggunya dan juga nyalain notifikasinya supaya tidak ketinggalan. Lalu sebarkan video ini ke semua teman-teman lo yang sekiranya suka cerita dan video horor. Kalau udah siap, langsung aja kita mulai kisah nyata mengerikan untuk episode kali ini. Pada tanggal 14 Juli tahun 1995, keluarga Phillips baru aja pindah ke sebuah daerah yang bernama Baraboo di Wisconsin, Amerika Serikat. Keluarga Phillips ini terdiri dari Donald Phillips sebagai ayah, Connie sebagai ibu, anak laki-laki yang masih berusia 13 tahun yang bernama Thaddeus atau biasa dipanggil Tad, dan juga kakak perempuannya yang kita sebut saja sebagai Fulana. Nah, mereka semua pindah ke Baraboo dikarenakan Donald baru aja dipindahkan kantornya ke cabang yang ada di Wisconsin. Nah, Connie senang banget dengan kepindahan tugas suaminya karena selain dapat berbagai macam fasilitas tambahan dari kantor, Baraboo ini termasuk daerah kecil yang friendly dan aman banget. Saking amannya, kalau lo pergi ninggalin rumah atau pas malam hari, lo nggak perlu kunci rumah karena tingkat kriminalitas di sana termasuk sangat-sangat rendah. Selain Connie, Ted dan Fulana juga seneng banget nih pindah ke Baraboo. Seperti yang gue bilang ya, daerahnya ini friendly banget sampai-sampai lo bisa melihat tuh di setiap sore banyak anak-anak atau remaja pada main di lapangan, main sepeda, keluyuran, pokoknya seru-seruan lah. Kebetulan juga Tat ini termasuk bocah yang aktif dan suka olahraga, jadinya senada lah ya sama lingkungannya. Walaupun begitu, Tat dan Fulana belum punya banyak temen di sini. Secara mereka baru pindah 2 minggu doang. Circle pergaulannya itu masih kecil lah, masih baru kenalan lah. Kehidupan mereka selama 2 minggu itu terbilang normal dan baik-baik aja. Semua berjalan sesuai dengan ekspektasi mereka dan gak ada yang aneh-aneh. Sampai pada tanggal 29 Juli tahun 1995 di sore hari, mereka sekeluarga lagi menghabiskan weekend dengan santai-santai di rumah. Hari itu, Tat dan Fulana yang lagi santai-santai nonton TV, tahu-tahu ketiduran. Gak lama kemudian, Tat yang lagi ketiduran itu ngerasa kalau badannya itu kayak digendong. Tat berpikir, oh ini bapak gua lagi gendong gua kali ya untuk dibawa ke kamar tidur. Jadinya Tat enjoy aja nih digendong bapaknya. Ketika Tat bangun dan membuka matanya, ternyata dia sedang tidak ada di dalam kamar tidurnya. Dia pas momen ini sekarang ada di depan rumah seseorang. Menurut kesaksian Tat, dia familiar nih dengan rumah ini karena masih satu daerah lah dengan rumahnya dan beberapa kali dia pernah kayak selewat gitu di sini. Tat bingung dong, loh ini kok gua ada di depan rumah orang? Ini rumah siapa? Kok gue digendong sama bapak gue kesini? Pas itu Tat notice bahwa di hadapannya ini bukanlah bapaknya, melainkan pemuda misterius yang dia tidak kenalin. Tat yang bingung nanya dong, siapa lo? Kenapa gue ada di sini? Kenapa lo bawa gue ke sini? Waktu itu pemuda misterius ini kayak tersenyum, memasang wajah seramah mungkin, lalu mengajak Tat masuk ke dalam rumah. Tat yang masih polos dan belum sepenuhnya sadar karena baru banget bangun tidur nih ya, ini menerima dong ajakan pemuda misterius ini. Menurut kesaksiannya Tat ya, dia menerima ajakan pemuda misterius dikarenakan pemudanya ini tampangnya kayak anak baik-baik, seumuran pula dengan Tat tapi agak sedikit lebih tua beberapa tahun sedikit lah ya. Tat ini kan umurnya 13 tahun, sedangkan pemuda misterius ini umurnya kayak 15, 16 atau 17 tahun lah. Dikarenakan wajahnya kayak anak baik-baik dan seumuran, Tat berpikir, oh mungkin dia kayak mau ngajak main kali ya. Yaudah deh, Tat jalan tuh mengikuti pemuda ini masuk ke dalam rumahnya. Begitu mereka udah masuk ke dalam rumah, Tat kenalan tuh dengan pemuda misterius ini.
Ternyata pemuda ini bernama Joseph Clark atau biasa dipanggil Joe. Mereka ngobrol singkat tuh, dan dari obrolan ini Tad kayak berasumsi bahwa Joe ini orangnya emang agak sedikit awkward, tapi kelihatannya kayak baik, friendly, dan kayak ingin mengajak berteman deh. Dalam obrolan ini juga Joe bilang kalau sebentar lagi akan ada party di rumahnya Joe. Joe juga menyebutkan beberapa nama anak atau pemuda yang tinggal di sekitaran sana yang bakalan hadir ke pesta ini. Tad kenal nih dengan beberapa nama atau pemuda yang dimention oleh Joe. Dikarenakan hal ini, Tad yang tadinya agak curiga dengan Joe, sekarang dia merasa tidak curiga karena ternyata Joe ini adalah teman dari temannya Tad. Tad pun juga excited karena wah, ada party nih, bakalan seru. Gak lama kemudian Joe kayak mengajak Tad untuk nongkrong di kamarnya di lantai 2 sambil nunggu anak-anak atau pemuda-pemuda yang lain pada datang. Kebetulan Joe punya beberapa koleksi kartu baseball dan sepak bola di kamarnya. Tad yang hobinya berolahraga semakin excited dong karena dia juga suka nih mengoleksi kartu-kartu dari pemain baseball dan sepak bola. Ya udah deh, Tad mengikuti Joe naik tuh ke lantai 2 dan masuk ke dalam kamarnya Joe. Begitu masuk ke kamarnya Joe, menurut kesaksiannya Ted, kamarnya Joe ini bisa terbilang tipikal kamar remaja cowok lah ya. Di beberapa sisi ada tumpukan baju kotor, di meja belajarnya juga ada tumpukan buku dan juga alat tulis. Di temboknya ada beberapa poster dari berbagai macam atlet olahraga. Terus di ambalan ada beberapa mainan atau dekorasi. Dan di dalam lemari, Tad bisa melirik tuh ada tumpukan baju yang rapih beserta dengan gitar di bagian bawahnya. Bisa dibilang kamarnya Joe ini emang agak sedikit berantakan, tapi masih dalam batas normal ya. Karena siapa sih remaja cowok yang kamarnya rapih? Kamar lo aja pasti berantakan kan sekarang? Pas itu Joe langsung memperlihatkan koleksi kartu baseball dan juga sepak bolanya ke Tad. Mereka nongkrong sambil ngobrol-ngobrol tuh. Tanpa disangka ya, pas lagi asik ngobrol, tahu-tahu Joe itu ekspresi mukanya tuh datar, mendorong keras Tad ya ke kasur, memegang kakinya dan langsung memutar kakinya Tad. Pada momen ini Tad yang lagi tersungkur ke kasur ya, melihat ke arah Joe. Joe waktu itu tersenyum lebar, kayak gembira banget wajahnya. Tad pun ngeliat kakinya dan dia baru sadar kalau kakinya ini kebalik dong. Kakinya Tad waktu itu hampir muter 180 derajat. Gak lama kemudian rasa nyeri yang sangat luar biasa itu menyerang kakinya Tad. Tad pun langsung berteriak kesakitan karena ternyata kakinya Tad ini baru aja dipatahin oleh Joe. Tad yang lagi tersungkur di kasur ini langsung refleks bangun dong ya dan berusaha kabur. Cuman dikarenakan kakinya Tad ini kebalik, dia kesulitan untuk lari, apalagi untuk jalan. Ingat ya, kakinya Tad itu pada momen itu tuh kebalik. Sedikit detailnya ya, jadi pergelangan kakinya Tad itu patah dan miring atau belok hampir 180 derajat. Bisa dibilang tumit kakinya Tad itu menghadap depan, sedangkan jari-jari kakinya itu semua kayak menghadap belakang. Dengan keadaan pincang dan panik ya, Tad berusaha untuk keluar dari kamarnya Joe. Pas Tad keluar dari kamarnya Joe, di hadapan dia sekarang adalah tangga. Kamar Joe ini kan ada di lantai 2 dan untuk lantai dasar mesti turun tangga dong. Tad waktu itu dengan rasa sakit yang luar biasa ya, ingin memaksakan dirinya turun tangga. Bayangin lo baru aja patah tulang nih kakinya, tahu-tahu mesti dipaksa untuk turun tangga. Itu sakitnya minta ampun men. Sementara itu Joe yang ada di belakangnya Tad ini kayak diem aja ngeliatin Tad yang kesakitan, yang pincang, yang sedang berusaha turun tangga. Begitu Tad udah sampai ke lantai dasar di ruang tamu ya, dia langsung bergegas dong jalan pincang menuju ke pintu depan rumah. Sayangnya begitu Tad mau meraih pintu depan, Joe langsung menahan Tad dari belakang ya. Dia angkat tubuhnya Tad dan dia banting lagi Tad ke sofa. Pas itu Joe langsung memukuli Tad dan dari hasil serangan yang kedua ini, tulang paha dan tulang pinggangnya Tad ini patah. Dikarenakan rasa sakit yang luar biasa, Tad akhirnya terbaring lemas dan lama-lama pingsan lalu hilang kesadarannya. Begitu Tad tersadar, dia melihat kalau dia tuh lagi terbaring di sofa yang ada di ruang tamu. Tad waktu itu juga masih merasakan rasa perih, rasa nyeri yang sangat-sangat menusuk di sekitaran kaki, pinggang, dan pahanya. Tad yang masih kesakitan ini ngeliat tuh sekelilingnya dan di sampingnya ternyata ada Joe yang lagi duduk standby. Begitu Joe notice kalau Tad baru aja bangun, Joe ini kayak tersenyum polos, kayak nggak ada apa-apa, kayak nggak ada dosa, kayak apa nggak ada yang terjadi kok. Tad nanya dong, kayak kenapa lo melakukan ini? Joe dengan simpelnya bilang, gue cuma pengen berteman dan gue suka bunyi tulang yang dipatahkan. Tad nggak paham dengan logikanya Joe, kayak lo pengen berteman nih, tapi lo malah mematahkan tulang dari temen lo. Kayak, hah?
Dan jujur ya, pas gue membaca kasus ini, gue juga heran dengan isi pikirannya Joe. Temen gue dikit loh, dan gue juga orangnya sulit untuk berteman. Cuman gue paham banget lah, salah satu cara paling tidak efektif untuk berteman adalah dengan cara mematahkan tulangnya. Lah ini Joe kontradiktif nih. Dia malah ingin berteman dengan cara mematahkan tulang temannya. Pas itu ya, Tat sadar kalau Joe ini sakit nih pikirannya. Joe pun pas itu bangun dan menyuruh Tat untuk "Dah, tidur aja lu." Joe pun lalu naik ke atas, masuk ke kamarnya, dan menutup pintunya. Nah, dikarenakan rasa sakit yang luar biasa di kaki, paha, dan pinggang, ya, Tat akhirnya tuh sama sekali nggak bisa tertidur pada malam itu. Todd pun akhirnya bangun dan duduk nih di sofa. Pada momen ini ya, dia lirik tuh dan perhatikan baik-baik seluruh isi ruangan tamu ini. Di mana dapurnya, di mana pintu depan, di mana pintu belakang. Pokoknya dia analisa seluruh sudut semua isi dari ruang tamu ini. Dirasa Joe kayaknya udah beneran tertidur nih, Tat akhirnya mencoba untuk nekat. Dia pengen tuh mencoba untuk kabur malam ini. Tat yang badannya masih kesakitan ya, mencoba tuh untuk berdiri dari sofa. Pas dia berdiri, rasa sakit di tubuhnya, terutama di bagian tulang yang patah, ini kembali menjadi-jadi, kembali menusuk banget. Dikarenakan Tat gak kuat dengan rasa sakit ini ya, mau gak mau dia duduk lagi di sofa dan tiduran tuh. Dia coba tenangin dirinya, dia coba kendalikan tuh rasa sakitnya. Malam itu Tat memilih untuk tidak bergerak karena rasa sakit di tubuhnya ini benar-benar melumpuhkan dia. Tanpa dia sadari, malam pun berlalu dan matahari mulai terbit. Gak lama kemudian dia mendengar tuh suara pintu di kamarnya Joe terbuka dan terdengar juga suara langkah kakinya Joe lagi menuruni tangga. Beberapa detik selanjutnya, Tat kembali lagi nih berhadapan dengan Joe. Waktu itu Tat nanya ke Joe, kayak, "Boleh nggak gue nelfon orang tua gue?" Joe pas ditanya, ekspresinya rada berubah gitu, menjadi datar kembali. Tat yang menunggu jawaban dari Joe ini juga deg-degan karena terakhir kali Joe berekspresi datar, itu badannya patah tulang. Pas itu ya, mereka berdua saling diam, saling menunggu respon masing-masing. Lalu di akhir keheningan ini, Joe tersenyum dan bilang, "Oh, boleh kok." Joe pun ke sisi ruangan lain dan memberikan Tat sebuah telepon. Tat lalu menggunakan kesempatan ini untuk menelpon orang tuanya. Dia masukin satu persatu tuh nomor telepon rumahnya. Dia angkat gagang teleponnya dan dia tunggu nih teleponnya untuk tersambung. Pas lagi tersambung, Tat notice, kok nggak ada suara teleponnya ya? Biasa kan kalau nelfon itu ada semacam suara kayak tut tut tut, menunggu panggilannya itu terjawab. Tat nengok tuh ke arah Joe dan ternyata di sana Joe lagi kayak memegang kabel telepon yang terputus. Gak lama kemudian Joe itu ngakak sejadi-jadinya melihat ekspresinya Tat yang melotot kayak, "What the man?" Pada momen ini juga Tat sadar kalau Joe itu udah sakit parah lah otaknya. Udah gak masuk akal deh, itu logikanya tuh gimana, kayak udah gak bener lah pikirannya. Tat juga berasumsi bahwa Joe ini kayak punya punya kepribadian ganda gitu. Di satu sisi dia bisa jadi kayak orang yang baik banget, tapi satu sisi dia bisa jadi orang yang sadis banget, yang bisa mematahkan tulang manusia dengan mudah. Nah, dikarenakan Tat gak ingin Joe berubah menjadi sadis lagi, Tat memutuskan memaksakan dirinya untuk ketawa bareng dengan Joe. Tat kayak mesti berpura-pura nih berteman dulu dengan Joe supaya dirinya bisa selamat, bisa keluar dari sini. Jadinya Tat mau gak mau itu melawan seluruh rasa sakit dalam tubuhnya dan berteman dengan Joe. Bener dong, ketika Tat menganggap Joe sebagai teman, Joe tahu-tahu baik-baik aja gitu pada Tat. Joe kayak memberikan Tat sarapan, ngobrol bareng lagi, dan juga nonton TV bareng. Pokoknya kayak nggak terjadi apa-apa gitu. Pas mereka berdua lagi asik nonton TV, tiba-tiba Joe yang lagi asik ngobrol nih ya, tahu-tahu diam dan mukanya datar lagi. Tat yang notice dengan ini kembali deg-degan dong, karena ingat terakhir kali mukanya Joe ekspresinya datar, hal buruk terjadi. Dan bener banget dong, gak ada angin, gak ada hujan. Joe langsung menggotong tubuhnya Tat lalu dibawa ke kamar yang ada di lantai 2. Tat berusaha tuh ngelawan ya pas tubuhnya dibawa. Dia kayak mukulin punggungnya Joe. Cuman pukulan Tat ini terbilang lemah karena ya tubuhnya udah sakit duluan dari kemarin. Begitu sampai di kamar, Joe langsung membanting tubuhnya Tat ke kasur. Dan untuk yang kedua kalinya, Tat langsung menjerit dan teriak kesakitan karena sekarang kakinya yang kedua ini patah. Pupus sudah harapan Tat untuk kabur karena sekarang Tat gak bisa berjalan sama sekali. Wong tulang kakinya dua-duanya itu kebalik. Dikarenakan rasa sakit ini yang luar biasa ya, gak lama kemudian Tat kembali pingsan. Pas Tat mulai tersadar lagi, dia melihat Joe lagi duduk di dekatnya. Waktu itu entah gimana ya, Joe itu mulai bersikap
biasa lagi, ramah lagi, bahkan juga kayak ngobrol dengan mood yang antusias. Dia kayak ngobrol sendiri gitu ya. Tat kan lagi meringis kesakitan nih, Joe kayak wah ngobrol-ngobrol gak jelas gitulah. Dalam obrolan ini, Joe sempat bercerita bahwa dia suka banget dengan suara tulang yang patah. Selain itu juga, dia juga suka mengobati orang yang patah tulang. Joe langsung kayak memamerkan Tat beberapa barang koleksinya yang lain. Waktu itu, Joe memperlihatkan Tat beberapa barang seperti perban elastis, gypsum, kaos kaki yang ekstra tebal, tongkat penyangga kaki, dan berbagai macam alat bantu yang biasanya digunakan oleh orang yang mengalami patah tulang. Di saat yang bersamaan juga, Joe kayak memasangkan beberapa barang ini ke tubuhnya Tat. Tat yang terbaring lemas dengan rasa sakit yang luar biasa di kedua kakinya, pinggang, paha, ini diem aja lah, pasrah, wong juga nggak bisa ngapain. Begitu udah terpasang secara asal-asalan ya, Joe menyuruh Tat untuk tidur dan keluar dari kamarnya. Tat lagi-lagi ditinggal sendirian. Begitu malam hari tiba, Joe masuk lagi ke kamar. Pas itu Joe bilang ke Tat bahwa malam ini dia mau keluar sebentar nih, dan lo sebaiknya stay aja di dalam kamar. Setelah menyampaikan ini, Joe keluar tuh dari kamar. Tat bisa mendengar langkah kakinya Joe turun dari tangga, terus berjalan di ruang tamu. Pas itu juga Tat bisa mendengar kalau Joe ini kayak lagi menelepon. Di sini Tat langsung notice bahwa ternyata di rumah ini ada telepon yang lagi tersambung loh. Bisa nih teleponnya digunakan untuk menelpon bantuan. Beberapa saat kemudian, Tat mendengar suara langkah kakinya Joe itu berjalan dan suara pintu depan rumahnya itu kayak terbuka lalu tertutup. Tat berasumsi bahwa Joe udah keluar rumah. Yaudah deh, dengan segala tenaga yang tersisa ya, Tat melawan rasa sakitnya, turun dari tempat tidur, merangkak, dan keluar dari kamarnya Joe. Dia terus merangkak karena ya kedua kakinya ini patah bro. Udah bengkok, miring, dan gak bisa digunakan. Pas sampai di depan tangga, Tat ini bener-bener sakit banget ya. Dan supaya turun, mau gak mau, dirinya tuh ya udah dia jatuhin, dia merosotin dirinya ke lantai bawah. Menurut kesaksian dia, begitu dia sampai ke lantai bawah, rasa sakitnya tuh semakin menjadi-jadi karena dia terprosok gitu ke bawah, dan tahu-tahu dia pingsan lagi. Nggak tahu nih dia pingsan berapa lama, cuman pas dia sadar, Tat langsung cari telepon yang tadi digunakan oleh Joe. Pas mau nyari, Tat denger dong ada suara Joe lagi ngobrol di depan rumah. Kayak dia lagi berjalan menuju ke pintu depan. Langsung dengan sekuat tenaga dan menahan rasa sakit ya, Tat ini merangkak ke dapur dan bersembunyi di salah satu pintu lemari dapur. Tat waktu itu mendengar pintu depan rumahnya Joe terbuka. Di sini Tat mendengar suaranya Joe kayak mempersilahkan seorang cewek untuk masuk ke dalam rumah. Joe dan cewek random ini kayak jalan gitu menuju ke sofa di ruang tamu. Mereka ngobrol sebentar dan seperti kebanyakan remaja ya ketika lagi berduaan di rumah kosong, mereka berdua bermesraan. Nah, Tat bisa aja nih berteriak dan meminta tolong ke cewek random ini, cuman resikonya agak gede cuy. Kalau Tat teriak meminta tolong, bisa jadi cewek ini juga panik dan ujung-ujungnya Tat dan cewek ini bakalan dibunuh oleh Joe. Jadinya mau nggak mau Tat lebih memilih untuk ngumpet aja di dalam lemari, berusaha tidak membuat suara sama sekali. Beberapa saat kemudian Tat mendengar suara cewek random ini pamitan ke Joe. Waktu itu Tat juga bisa mendengar suara pintu rumahnya Joe ini kebuka dan ketutup. Tat memfokuskan kupingnya untuk mendengar dan dia bisa mendengar tuh Joe naik tangga, jalan ke kamarnya, diam sebentar, lalu jalan dan turun lagi bawah. Suara langkah kakinya ini semakin lama semakin mendekat dan tahu-tahu pintu lemari tempat di mana Tat bersembunyi ini terbuka. Di momen ini, Tat melihat wajahnya Joe tersenyum lebar. Joe langsung menarik keluar tuh Tat dari lemari dapur. Joe langsung memukulin Tat dan Tat pasrah aja menerima pukulan sampai-sampai untuk yang sekian kalinya Tat lagi-lagi pingsan. Sementara itu di lain tempat di rumahnya Tat, orang tuanya dan polisinya itu lagi melakukan investigasi mendalam. Jadi pada malam Tat menghilang, Donald dan Connie, ayah ibunya Tat ini udah keliling tuh ya ngetokin satu persatu rumah tetangganya untuk mencari Tat. Mereka pada malam itu juga udah melaporkan ke polisi. Cuman polisi menolak untuk datang karena Tat menghilangnya belum lebih dari 24 jam. Jadi ada semacam kebijakan gitu di kepolisian, kalau lo ingin melaporkan seseorang yang hilang, orang tersebut mesti menghilang dulu lebih dari 24 jam. Kalau kurang dari 24 jam, polisi nggak mau datang karena mereka kayak berasumsi orang yang hilang itu nggak hilang, tapi ya pergi aja. Dan menurut polisi, besar kemungkinan
mereka sih bakalan kembali. Tapi kalau udah lebih dari 24 jam, baru deh polisi bakalan datang dan melakukan investigasi. Padahal ya, dari berbagai macam kasus yang gue baca, orang yang menghilang itu justru nasibnya tuh bergantung pada 24 jam pertama, bukan 24 jam selanjutnya. So ya, jadi agak gimana-gimana gitu nih kebijakan kepolisian ini. Nah, karena Tat telah menghilang lebih dari 24 jam, polisi pun datang ke rumahnya Tat. Polisi waktu itu melakukan interview kepada Donald, Connie, dan juga Fulana, sekaligus juga mengumpulkan bukti-bukti tentang kasus menghilangnya Tat. Cuman dikarenakan mereka semua memiliki alibi yang kuat, tidak ada tanda-tanda kekerasan, kerusakan, bukti, ataupun jejak, polisi pun kesulitan dalam mencari keberadaannya Tat. Mereka semua nggak tahu kalau sebenarnya Tat ini lagi disekap di rumahnya Joe. Nah, balik lagi ke Tat. Besok paginya memasuki hari ketiga penculikan nih ya, Joe membangunkan Tat yang tergeletak di sofa. Joe waktu itu dengan tenangnya bilang kalau dia bakalan menghabisi Tat dikarenakan kemarin lo tuh berusaha kabur. Tat pada momen ini antara tenang, kesakitan, dan pasrah. Itu kayak nanya, kayak, cuy, siapa aja sih korban lo sebelumnya? Joe waktu itu bilang, banyak. Salah satunya adalah Chris. Tat rada bingung dengan jawabannya Joe, kayak, Chris? Saha eta Chris? Tat kan anak baru di sini ya, di lingkungan ini ya, dan gak tahu siapa-siapa, apalagi orang yang namanya Chris. Pas lagi ngobrol begini ya, Joe ekspresi mukanya kembali datar. Tat udah paham, setiap kali ekspresinya Joe itu datar, pasti Tat bakalan dihancurin lagi nih tubuhnya. Dan tubuhnya Tat ini sekarang udah hancur banget. Dan dua tulang kaki, pinggang, dan pahanya juga patah. Belum lagi luka-luka di badannya Tat. Belum lagi pendarahan di dalam tubuhnya Tat. Kondisi tubuhnya Tat itu waktu itu bener-bener parah banget lah ya. Sekali lagi aja Tat dipukulin sama Joe, meninggal lah Tat. Pas Tat lagi pasrah aja, pas Joe mau bersiap-siap mukulin Tat, tiba-tiba terdengar suara ketokan di pintu depan rumah. Tat ini langsung melek dan berbisik kayak, Joe, ada orang di depan rumah. Joe ini kayak ngedumel sendiri ya. Dia langsung menggendong tubuhnya Tat, lalu dia bawa ke kamar, ke lantai 2, dan masukin ke lemari. Terus lemarinya ini dikunci. Begitu Tat udah meringkuk di dalam lemari, Joe itu keluar dari kamar ya, terus keluar dari rumah dan pergi entah kemana. Tat yang lagi terkunci dalam lemari ini punya lagi nih kesempatan untuk kabur, dan dia sadar betul dengan kondisinya seperti ini, kalau dia tidak berhasil mencari pertolongan, dia bakalan meninggal akibat luka-luka pendarahan. Di dalam lemari ini dia perhatikan banget tuh isinya, dan dia notice kalau di sini ada gitarnya Joe. Dengan sekuat tenaga ya, dia ambil gitar ini dan dia pukulin pintu lemari menggunakan gitar. Tat pukulin terus tuh pintu lemarinya, dan sampai-sampai pintu lemarinya ini jebol. Tat langsung merangkak keluar dari lemari, keluar kamar, dan untuk yang kedua kalinya menjatuhkan dirinya supaya bisa turun tangga. Tat lagi-lagi pingsan dikarenakan rasa sakitnya itu semakin jadi. Cuman dia memaksakan dirinya untuk terus sadar dan jangan pingsan lagi. Pas itu sambil merangkak, dia cari telepon yang sekiranya tersambung dengan kabel. Begitu ketemu, dia tarik kabel teleponnya, terus teleponnya jatuh nih ya, dan Tat langsung menelpon 911. Begitu tersambung 911, Tat langsung melaporkan dong kondisinya. Nah, yang bikin greget adalah karena suaranya Tat ini kecil dan somehow nada bicaranya itu terdengar datar, operator 911 mengira kalau Tat ini lagi ngeprank. Operator sempat gak mau mendatangi polisi ke lokasinya Tat karena operator mengira, ini paling telepon ulah bocil yang usil aja. Tapi begitu operator meng-cross-check laporan kepolisian mengenai Tat yang menghilang, operator akhirnya mengoper panggilan ini ke polisi. Mereka pun mengkonfirmasi bahwa ini adalah beneran panggilan dari Tat dan langsung buru-buru langsung otw tuh menuju ke lokasi. Gak lama kemudian, polisi dan tim medis itu pun datang menyelamatkan Tat. Pas itu dari laporan tim medis, kondisinya Tat ini udah parah banget. Dan kalau tim medis ini telat 2 jam aja, Tat mungkin bakal ditemukan dalam kondisi tidak bernyawa karena pendarahan di dalam tubuhnya terlalu parah. Begitu Tat sampai di rumah sakit, dokter langsung sebisa mungkin ya melakukan penyelamatan kepada Tat. Seperti yang gue bilang, Tat kondisinya itu udah parah banget. Segala macam tulangnya tuh patah dan terlalu banyak pendarahan di dalam tubuhnya. Umurnya Tat waktu itu tinggal 2 jam doang kalau dia tidak diselamatkan. Nah, ketika Tat sedang diobati, Tat masih sempat-sempatnya bilang atau bersaksi ke polisi bahwa dia bukanlah korban yang pertama. Tat kayak menitipkan pesan gitu ke polisi untuk membuka kembali kasus orang hilang yang melibatkan seseorang yang bernama Chris. Begitu polisi membuka arsip-arsip,
Bener dong, ada sebuah kasus orang hilang yang dimention Tat tadi. Jadi, pada tanggal 4 Juli tahun 1994, kurang lebih 1 tahun sebelum Tat diculik, ada seorang remaja yang dilaporkan menghilang. Remajanya ini berusia 14 tahun dan bernama Chris Steiner. Pada tanggal tersebut, Chris dilaporkan menghilang di rumahnya dan ceritanya kurang lebihnya mirip dengan Tat. Pada malam kejadian, Chris itu kayak mengucapkan good night ke ayahnya, lalu pergi ke kamar untuk tidur. Tengah malam, ayahnya Chris ini iseng tuh ngecek Chris, dan pas dibuka kamarnya, ternyata Chrisnya udah nggak ada. Ayahnya Chris panik dong, dan pas itu dia menemukan ada kerusakan di jendela kamarnya Chris dan juga jejak sepatu yang ukurannya besar. Ayahnya Chris langsung melaporkan polisi kalau Chris baru aja diculik. Polisi pun langsung datang dan melakukan investigasi. Sayangnya, sangat minim sekali jejak sidik jari, bukti atau data yang ada di TKP yang bisa diolah oleh polisi. Chris pun jadinya tidak diketahui nih keberadaannya bagaimana. Sampai 6 hari kemudian, pada tanggal 10 Juli tahun 1994, jenazahnya Chris itu ditemukan mengambang di sebuah sungai yang ada di daerah Baraboo, Wisconsin, Amerika Serikat. Dari hasil otopsi ditemukan kalau Chris itu meninggal akibat tenggelam dan ditemukan juga luka-luka di tubuh dan juga luka-luka patah tulang di dalam tubuhnya. Walaupun begitu, tidak ditemukan sedikit pun jejak mengenai pelakunya. Kasusnya Chris pun dianggap sebagai salah satu kasus yang belum terpecahkan. Sampai 1 tahun kemudian ketika Ted bersaksi bahwa pelaku dari kasus penculikan dan pembunuhannya Chris adalah Joe. Polisi pun akhirnya menangkap Joe ketika dia sedang nongkrong di bar bareng pacarnya. Begitu ditangkap, polisi langsung melakukan investigasi 2 kasus sekaligus nih. 2 kasus tersebut adalah kasus yang korbannya adalah Chris dan kasus yang korbannya adalah Tat. Hasil dari investigasinya adalah polisi sempat tuh mengotopsi ulang jenazahnya Chris. Pas itu mereka melihat patahan tulang di tubuhnya Chris. Patahan tulangnya ini kemudian dicocokkan tuh dengan patahan tulang yang ada di tubuh dan juga kakinya Tat. Hasilnya adalah bentuk dan cara patahan tulangnya ini ternyata mirip. Dari berbagai macam data dan bukti dan lain sebagainya ya, bisa disimpulkan kalau Joe adalah pelaku dari kasus penculikan dan pembunuhan terhadap Chris dan penculikan dan kekerasan terhadap Tat. Dimasukkanlah Joe ke dalam pengadilan. Di pengadilan, pengacaranya Joe itu berdalih dengan mengatakan kalau Joe ini sebenarnya adalah orang yang mengalami gangguan kejiwaan delusional. Karena dia adalah ODGJ, maka hukumannya mesti berbeda nih, mesti diringankan. Tapi polisi waktu itu menemukan sebuah bukti yang sangat krusial yang menurut gua ini sakit banget nih. Jadi di rumahnya Joe itu polisi menemukan kalau Joe tuh kayak memiliki sebuah buku catatan yang berisi 29 daftar nama orang. Daftar nama ini adalah nama-nama korban dan juga calon korbannya Joe. Nama-namanya ini disortir menjadi 3 kategori. Kategori yang pertama adalah orang yang Joe inginkan untuk berkenalan. Kategori kedua adalah orang-orang yang Joe sedang tunggu. Lalu kategori ketiga adalah orang-orang yang menurut Joe kakinya itu menarik. Dengan adanya bukti buku catatan, Hakim memutuskan kalau Joe ini bukanlah ODGJ. Hakim memutuskan kalau kejahatannya Joe merupakan kejahatan yang terencana yang hanya bisa dilakukan oleh orang yang berakal logis sekaligus juga sakit. Nah, selain menjadi saksi untuk kasusnya sendiri, Tat juga diminta pengadilan untuk menjadi saksi atas kasusnya Joe yang menculik dan membunuh Chris Steiner. Soalnya, Judy ingin memastikan kalau Joe itu nggak bakalan bisa keluar lagi dari penjara. Pas lagi mau menjadi saksi, lagi-lagi sesuatu yang buruk terjadi lagi sama Ted. Sebelum persidangan, tetangga depan rumahnya Joe atau temannya Joe yang bernama Michael Husebek yang masih berusia 15 tahun itu pergi ke rumahnya Tat. Di sana, Michael mengeluarkan senjata senapan dan menembak 2 kali punggungnya Tat. Michael langsung diamankan dong oleh polisi dan mau nggak mau sidang yang kedua ini ditunda dulu dikarenakan Tat mesti dibawa ke rumah sakit. Lukanya ini cukup parah loh dan mengancam nyawanya Tat. Untungnya adalah Tat berhasil diselamatkan dan ini adalah yang kedua kalinya Tat berhasil selamat dari maut. Nah, walaupun belum begitu 100% pulih ya,
Tad mau nih bersaksi di pengadilan. Michael, pemuda yang menembak Tad ini dijatuhi hukuman penjara 20 tahun atas kasus percobaan pembunuhan. Namun pada tahun 2018 dia kembali dimasukkan ke penjara dan dijatuhi hukuman 12 tahun lagi ya, dikarenakan kasus pelecehan seksual. Diketahui ya, tujuannya Michael ingin menembak mati Tad dikarenakan Michael adalah sahabat dekatnya Joe. Michael nggak terima kalau Joe masuk penjara gara-gara kesaksiannya Tad. Maka dari itu, Michael berinisiatif menembak Tad. Lalu dari hasil investigasi dan juga persidangan yang cukup panjang, Joe akhirnya terbukti bersalah atas kematian total 8 orang dan dijatuhi hukuman penjara selama seumur hidup plus 100 tahun. Selain itu juga, Joe juga harus membayar tagihan medis Tad sebesar 21 juta dolar atau senilai 315 miliar rupiah. So, itu tadi adalah kasus tentang seseorang yang suka banget mematahkan tulang orang lain. Gue mau terima kasih banget nih buat lo semua yang udah nonton video ini dari awal sampai habis, dan terutama juga kepada member dari Anti Halo Halo Club. Yang mau ikutan join membership Anti Halo Halo Club, klik aja tombol join di bawah ini atau link yang ada di deskripsi. Kalau sekiranya lo masih butuh asuhan video horor, lo bisa kunjungin video yang ada di sebelah kanan ini, karena di sana gue juga punya nih cerita yang mengerikan juga. Terakhir, nama gue Ewing, dan sampai jumpa lagi di kasus mengerikan selanjutnya. Night.